kita mau berbicara siklus program pengembangan masyarakat. Ini sudah Anda dapat dari kuliah dasar penyuluhan barangkali, ilmu penyuluhan dulu. Ketika Anda semester 3 atau semester 4 Anda dapat ilmu penyuluhan. Yang ingin saya katakan di situ, mengapa ini ingin menjawab pertanyaan, mengapa untuk PEPP kita mulai dengan evaluasi? Itu dia. Mengapa kita mulai dengan evaluasi? Jadi berdasarkan evaluasi itulah nanti kita akan melakukan perencanaan. Jadi orang biasanya kan memulainya dengan perencanaan, pelaksanaan, baru evaluasi. Kita beda. Kita memulai dengan evaluasi, kemudian diteruskan dengan perencanaan, dan tentu saja pelaksanaan tidak kita lakukan. Itu yang mau kita bicarakan sekarang dalam kuliah hari ini. Siklusnya, bahwa itu sebenarnya antara evaluasi dan penyusunan program adalah sebuah yang berkaitan satu sama lain. Siklikal dia. Jadi kita bisa memulainya dari perencanaan, bisa memulainya dari evaluasi. Apalagi kalau kita ingin program itu sustainable, berkelanjutan. Bisa dimulai dengan perencanaan, bisa dimulai dengan evaluasi. Kita pemilih memulai dari evaluasi. Mengapa? Karena kita evaluasi dulu program yang Anda punya, Anda sudah lakukan, bisa saja Anda yang lakukan, bisa orang lain yang melakukan, dan setelah kita evaluasi, kita susunlah program berdasarkan evaluasi. Program itu bisa saja memperbaiki program sesuai dengan hasil evaluasi Anda, bisa juga berupa ekspansi program berdasarkan yang sudah Anda evaluasi tadi. Itu dia. Jadi ini ada 4 sub pokok bahasan untuk hari ini. Kita belajar nanti siklus penyuluhan pertanian dan pendampingan. Saya mau menunjukkan bahwa itu adalah siklikal, gitu. Berputar antara perencanaan dan evaluasi itu. Kemudian kita akan berbicara jenis-jenis evaluasi, dan kemudian apa itu kegunaan evaluasi dan prinsip-prinsip evaluasi. Itu 4 hal itu yang mau kita bicarakan. Tentu saja, mengapa kita perlu ini? Ya ini karena lewat mata kuliah ini kami ingin agar Anda mempunyai kompetensi ini. Ini Anda ingat minggu lalu kita sudah bicarakan ini. Jadi sekarang kita mulai berbicara yang B ini. Mengevaluasi program pengembangan masyarakat. Mau kita lihat apa itu evaluasi. Baik, kita akan mulai. Ini nggak perulah. Baik, mudah-mudahan Anda ingat ini mata kuliah saya ambil dari bahan mata kuliah ilmu penyuluhan. Di situ jelas sekali Anda belajar bahwa siklus penyuluhan pertanian itu ya seperti ini. Kita sengaja tidak saya berikan nomor supaya Anda bisa tahu, bisa juga melihat bahwa yang namanya siklus, bahwa kegiatan penyuluhan pertanian itu bisa dimulai dari mana saja. Kalau memang Anda masih baru sama sekali, kita mulai dari determinasi. Ini. Mempelajari. Saya tidak tahu, kita referlah kepada KKN Anda ketika Anda melakukan KKN. Apa yang Anda lakukan? Bisa saja ketika Anda KKN, Anda mulai dari sini, dari menilai keadaan. Setelah Anda menilai keadaan, melihat ada masalah di sana,
Sorry. Ya, Anda melihat ada masalah di sana, lalu melakukan determinasi, inilah yang akan saya lakukan, lalu menyusun program, lakukan implementasi, lihat hasilnya, dan kemudian melakukan evaluasi di minggu terakhir Anda KKNT. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga, saya nggak tahu siapa yang melakukannya, Anda memulainya bukan pergi ke desa, tapi pergi ke perpustakaan, pergi ke arsip KKN tahun lalu, dan melihat evaluasi yang sudah dilakukan oleh orang, mahasiswa, yang tahun lalu ber-KKN di sini. Anda bisa mulainya dari sini, dari evaluasi. Jadi, bisa dimulai dari sini, bisa dimulai dari sini, penyusunan program. Untuk PEPP, kita mulai dari evaluasi. Kita mengevaluasi program dulu. Ini dia. Kita mengevaluasi programnya, dan setelah Anda mengevaluasi programnya, Anda sekarang tahu keadaannya, lalu merumuskan masalah-masalahnya, lalu menyusun program yang baru. Inilah yang Anda lakukan nanti di akhir semester. Anda melakukan penyusun program. Implementasi tidak kita lakukan. Begitu kira-kira jalan pikirannya. Mengapa PEPP kita buat seperti itu siklusnya. Atau bisa juga Anda mengikuti siklus yang ini, Anda pasti pernah juga melihat itu. Anda mulai dengan penetapan atau melakukan identifikasi masalah. Kalau masih nol sama sekali pengetahuan Anda tentang desa itu, tentu saja Anda mulai dengan identifikasi masalah. Lalu penetapan tujuan. Setelah penetapan tujuan, lalu Anda menetapkan rencana kerja pelaksanaan, lalu penetapan kemajuan atau evaluasi. Jadi, manapun yang Anda pakai, yang pertama tadi maupun yang kedua ini, ya ini siklus antara evaluasi, ini penetapan kemajuan itu evaluasi. Dengan penyusunan program itu siklus. Bisa Anda mulai dari sini, identifikasi masalah, penetapan tujuan, penetapan rencana kerja, lalu dilaksanakan evaluasi dan segala macam. Bisa juga dimulai dengan evaluasi. Untuk sekali lagi, untuk PEPP, kita memulainya dengan penetapan tujuan. Penetapan kemajuan. Kita mulai dari evaluasi. Yang Anda lakukan sekarang adalah mengevaluasi program yang sudah pernah dilakukan. Anda bisa mengevaluasi program KKN Anda, bisa mengevaluasi program yang dilakukan oleh, katakanlah, misalnya di desa tempat Anda, yang dekat-dekat dengan Anda, ada di situ pendidikan apa istilahnya itu, posyandu. Anda bisa memulainya dari mengevaluasi pelatihan di posyandu. Anda bisa memulainya dengan evaluasi program KWT, kelompok wanita tani yang mengusahakan tanaman pekarangan dan segala macam. Bisa, tapi apapun yang Anda lakukan, kita akan memulainya dengan evaluasi. Anda evaluasi dulu, dan setelah dievaluasi nanti baru kita susun penetapan rencana kerja. Itu kalau kita belajar dari siklus penyuluhan pertanian. Kita bisa juga, ini saya ambil dari kawan-kawan LSM yang melakukan pendampingan. Ini saya teruskan saja. Ya, ini siklus pendampingan yang dirumuskan oleh kawan-kawan kita LSM. Kalau mereka melakukan pendampingan kepada satu komunitas, ada 12 langkah yang mereka katakan.
Dan ini saya pikir sudah Anda lakukan ketika Anda KKN. Dari mulai integrasi diri dengan komunitas, Anda nyemplung ke dalam komunitasnya, sampai pada konsolidasi dan ekspansi. Lihat saja, di sini ada perencanaan selalu. Nomor 3 ini adalah perencanaan, dan ada evaluasi. Nomor 9. Jadi, baik pendekatan yang banyak dilakukan oleh pemerintah ala penyuluhan, maupun yang dilakukan oleh kawan-kawan kita LSM, selalu ada kegiatan perencanaan dan kegiatan evaluasi yang sifatnya itu siklikal. Dan karena sifatnya siklikal, maka Anda bisa memulainya dari mana. Lingkaran itu bisa Anda mulai dari timur, berhenti di timur lagi, bisa Anda mulai dari barat dan berhenti di barat lagi, Anda bisa mulai dari utara, berhenti di utara lagi. Itu cara berpikir kita dalam merancang mata kuliah PPP. Kita coba lihat apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kita LSM tentang pendampingan. Saya minta Anda juga merefleksikan bagaimana Anda melakukan ini ketika Anda KKN. Pasti yang pertama sekali Anda lakukan, langkah pertama adalah integrasi diri dengan komunitas. Maksudnya, Anda membangun hubungan dengan komunitasnya, kenalan dengan kepala desa, kenalan dengan kelompok ibu-ibu, kenalan dengan majelis taklim, kenalan dengan kelompok pemuda, kenalan dengan siapa saja, dengan tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh agama yang ada di desa itu. Membangun hubungan, itu yang pertama Anda lakukan. Saya yakin Anda lakukan itu. 2 minggu pertama KKN biasanya ya kerjaan kita yang ngelujur ke sana kemari, jalan ke rumah orang, dari rumah ke rumah orang, dari pertemuan ke pertemuan lain. Sehingga lewat itu Anda memahami budaya setempat. Sehingga, dan tentu saja kita berharap bahwa kita bisa melebur ke dalam komunitas itu. Barangkali ini seperti saya katakan waktu kuliah KKN dulu, ini tidak terlalu susah Anda lakukan karena sebagian di antara Anda KKN-nya di domisili sendiri. Tapi kan ada juga kan yang KKN di domisili lain gitu. Walaupun namanya KKN domisili, tapi Anda pergi ke tempat lain. Pasti Anda lakukan itu. Anda nyemplung ke dalam budaya masyarakat dan berusaha menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dan inilah dia, bahwa Anda melakukannya dengan partisipatoris. Anda berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Itu integrasi diri, langkah pertama tadi. Langkah kedua adalah investigasi sosial dan studi komunitas. Saya yakin Anda lakukan ini. Anda mulai membuat potret komunitas, mengumpulkan berbagai data sosial, politik, ekonomi, budaya, dan identifikasi dan segala macam lah yang ada di desa itu. Anda lakukan itu. Metodenya seperti saya katakan, Anda menerapkan teknik-teknik partisipatoris untuk membuat peta komunitas. Anda terapkan materi-materi yang Anda pelajari dari teknik-teknik partisipatoris di sini. Itu langkah kedua, investigasi. Langkah berikutnya yang Anda lakukan adalah mulai membuat, oh ya kayaknya perlu ini, perlu ini, perlu ini. Itu ada di benak Anda. Ada di benak Anda dulu. Itu namanya perencanaan tentatif. Jadi perencanaan pasti tidak langsung Anda datang ke masyarakat dan kemudian melakukan diskusi dengan masyarakat mau ngapain kita. Tidak, pasti Anda sudah punya di kepala Anda, oh ini masalahnya, lalu itu didiskusikan dengan masyarakat. Itu langkah ketiga, perencanaan tentatif. Mengidentifikasi tujuan dan menerjemahkannya menjadi kegiatan pendampingan untuk memecahkan masalah yang sudah Anda pelajari ketika kita melakukan investigasi tadi itu. Mulai
dibangun gerakan rencana-rencana, tetapi masih di benak Anda. Nah, di sini Anda mulai menyusun matriks LFA, mulai mereka-reka. Saya pikir waktu kita kuliah komunikasi untuk perubahan sosial, kita belajar di situ LFA. Sekarang mau kita terapkan lagi tuh. Ketika Anda belajar teknik-teknik partisipatoris, Anda juga belajar soal LFA. Mari kita lakukan itu. Jadi mengidentifikasi isunya, mengidentifikasi sumber daya. Apakah masyarakatnya mempunyai sumber daya yang memadai untuk melakukan itu? Ini dia. Jangan sampai Anda menyusun program yang sumber dayanya tidak ada di masyarakat setempat. Dan tentu saja Anda mulai berpikir identifikasi hambatan apa kira-kira yang akan Anda alami ketika program dilakukan. Kemudian ada perumusan pemecahan masalah, menyusun rencana aksi. Lihat, rencana aksinya adalah rencana aksi yang sifatnya sementara. Rencana aksi sementara itu masih ada di benak Anda, belum Anda bawakan kepada komunitas. Setelah itu, langkah berikutnya adalah Anda mulai mendekati siapa sih yang nanti mau melaksanakan ini. Apakah dengan kepala desa, apakah dengan Karang Taruna, apakah dengan PKK, apakah dengan pengajian, apakah dengan anak muda yang suka main volley, apakah dengan kelompok PKK, apakah dengan kelompok posyandu. Anda mulai melihat kelompok inti yang akan melakukan kegiatan Anda. Di sini Anda mulai ini kan menjamin sustainability, keberlanjutan. Artinya setelah Anda pergi, program Anda itu ada yang meneruskannya, yaitu kelompok inti yang kita katakan di sini. Mulailah Anda melatih mereka bagaimana memimpin sebenarnya untuk mengembangkan potensi komunitas, sehingga komunitas itu bisa meneruskannya nanti. Anda mengenali kelompok-kelompok inti yang akan menjadi meneruskan program Anda, dan itu tetap dilakukan secara partisipatif. Langkah kelima adalah pengorganisasian komunitas, community organizing. Mulai Anda membentuk kelompok-kelompok atau merevitalisasi kelompok-kelompok yang ada. Saya lebih suka revitalisasi, jangan terlalu banyak kelompok dibentuk, padahal kelompoknya orangnya itu saja. Yang tujuannya adalah untuk menyatukan komunitas, sehingga mereka bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah mereka bersama sendiri. Anda melakukan itu. Dan tentu saja, sama seperti yang tadi, metodenya adalah metode-metode pendampingan. Anda bekerja bersama-sama dengan mereka. Langkah keenam, mulailah pertemuan komunitas. Diskusi yang tadi itu, yang tadinya rencana masih ada di benak Anda, sekarang kita bawa untuk dirumuskan kesepakatan bahwa inilah masalah kita dan inilah aksi kita. Jadi dalam tahap ini Anda mendiskusikan dengan partisipatif apa yang sudah Anda temukan. Benar nggak ini masalahnya? Apa masalah lain lagi? Tentu saja Anda harus terbuka untuk menampung pendapat bahwa mungkin Anda salah identifikasi, bisa saja. Tapi yang di sini pada tahap ini Anda mulai merumuskan kesepakatan tentang masalah dan tentang aksi yang akan dilakukan bersama oleh komunitas itu. Ini dia, mulai melatih. Sekali lagi, kalau kita berbicara soal pendampingan, kalau kita bicara soal pengembangan masyarakat, yang paling penting adalah bahwa setelah Anda pergi, program itu dimiliki dan diteruskan oleh masyarakat. Maka ada di sini pelatihan
kepemimpinan agar masyarakat itu bisa menjadi pemimpin aksi dan mampu melaksanakan tugas. Ini yang kadang-kadang lalai dilakukan dalam berbagai proyek pembangunan. Ketika proyek fasilitatornya ada, pembangunannya jalan, organisasinya bagus, tapi ketika pendampingnya sudah tidak ada lagi, programnya menjadi mandek karena tidak ada kontinuitas, tidak ada masyarakat yang mampu memimpin aksi meneruskan program tadi itu. Di sini pentingnya Anda mulai mendelegasikan kepemimpinan itu kepada masyarakat lokal. Nah, ini kalau dalam tahap yang penyuluhan tadi, ini namanya pelaksanaan. Ini kalau orang-orang kawan-kawan LSM lebih suka mengatakan sebagai mobilisasi, aksi nyata untuk melaksanakan dan menyelesaikan berbagai isu. Tentu saja yang dilakukan adalah melakukan kegiatan bersama untuk mengatasi masalah. Lalu, ini program yang paling sangat penting, mulailah dilakukan evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat. Sekali lagi, kita berbicara soal evaluasi partisipatif. Ingat ya, mata kuliah PEPP itu perencanaan dan evaluasi program partisipatif. Sehingga evaluasinya juga dilakukan secara partisipatif. Apa yang dievaluasi? Apa yang dievaluasi itu ada paling sedikit ada 3. Yang pertama, apa yang sudah dicapai? Apa kegagalannya? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan berikutnya? Lagi-lagi ini perencanaan kalau dalam siklusnya PEPP itu. Jadi 3 hal itu yang perlu dilakukan. Apa yang sudah dicapai, di mana kita gagal, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Evaluasinya harus dilakukan dengan partisipatif. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk memberdayakan anggota komunitas, supaya anggota komunitas itu mengembangkan naluri belajar, sehingga mereka bisa memobilisasi dirinya sendiri ketika seorang fasilitator sudah tidak ada lagi di desa, tidak ada lagi pada komunitas ini. Ada sustainability, itu yang diinginkan dalam evaluasi. Bukan menghakimi siapa salah, siapa benar. Bukan sedang Anda menilai bahwa ini salahnya si Anu itu. Udah aku bilang kemarin, jangan dilakukan ini, dilakukan juga. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah agar kita bisa belajar. Sehingga mobilisasi yang akan dilakukan pada tahap berikutnya berjalan dengan lebih baik. Itu tujuannya. Berikutnya, ini dia yang memang kalau dalam tahap-tahap penyuluhan, siklus penyuluhan tadi itu nggak ada nih yang dikatakan sebagai refleksi ini. Refleksi adalah bagian dari evaluasi. Artinya, belajar mengidentifikasi dan menganalisis ulang hasil kegiatan. Diskusi diam saja, diskusi untuk menemukan apa yang salah dan apa yang membuat kita terjerembab ke dalam kesalahan. Maka itu namanya refleksi. Refleksi artinya, ya kita tidak sedang saling menyalahkan, tapi melihat ke dalam. Mengapa kita gagal, mengapa tujuan tidak tercapai, mengapa ini tidak dijalankan, mengapa ini segala macam. Namanya juga refleksi. Refleksi itu reflect. Kita melihat sesuatu untuk melihat ke dalam sebenarnya. Dan dengan cara seperti itu, sebenarnya kita sedang mempersiapkan masyarakat agar masyarakat itu tahu kekuatannya dan tahu kedaulatannya. Kita gagal di sini dan kita harus memperbaiki dengan cara seperti ini. Itu tujuannya. Lagi-lagi, tentu saja metodenya adalah metode yang haruslah partisipatif.
Lalu Anda seorang tenaga pengembangan masyarakat harus berpikir soal konsolidasi dan ekspansi. Artinya berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki dari satu tempat, kita bisa meneruskannya, mengekspansinya, memeluaskannya ke tempat lain agar organisasi kita semakin baik, masyarakatnya semakin baik. Dan kalau umpamanya itu besar, tentu saja ini saya pikir saya tidak akan banyak membahas ini. Bagaimana program yang kita tinggalkan itu akhirnya terorganisir. Kalau perlu, organisasinya diformalkan. Kalau memang belum ada organisasinya. Itu dia yang siklus, saya sudah menunjukkan pada kita siklus pengembangan masyarakat maupun siklus penyuluhan pertanian yang sering dilakukan di dalam pengembangan komunitas. Sebelum kita teruskan, kalau ada komentar untuk 3 siklus yang saya paparkan tadi, monggo silakan. Atau bisa juga Anda bercerita bagaimana siklus itu Anda mainkan ketika Anda KKNT. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Silakan Nabil. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya mau menanggapi dan bercerita sedikit saja tentang siklus yang tadi, bahwa benar kalau tadi itu bahwa kita pas di KKN itu sangat tergambarkan gitu pas siklus tersebut, bahwa ketika pertama kita belum tahu desa itu, kita pasti mengidentifikasi masalahnya dahulu, kemudian habis itu baru berbincang dengan para pemuda ataupun stakeholder di tempat tersebut untuk mengetahui sebenarnya masalah apa yang terjadi, dan juga sebenarnya harapan dari masyarakat itu ingin ditolongnya seperti apa, itu tergambarkan sekali waktu pas di lapangan kemarin. Terus juga kalau saya kebetulan kemarin pas KKN itu kebetulan hanya berdurasi 10 hari, jadi sangat kurang sekali untuk melakukan di bagian komunikasi dan juga pembentukan grup bersama para kelompok pemuda. Jadi program kami bisa dibilang istilahnya masih belum ada keberlanjutan gitu. Dalam arti kata kami baru di tahap memberitahu bahwa memberikan pengetahuan baru, memberikan wawasan baru, bahwa istilahnya membuka wawasan warga sekitar, terutama kemarin itu para murid-murid di SMP dan SD itu untuk punya cita-cita yang lebih tinggi gitu. Tidak, karena kemarin itu masalah yang paling menonjol itu yang menurut kita sangat concern adalah para generasi mudanya itu pendidikannya sangat rendah, bahkan dirata-ratakan. Sorry, kamu di mana? Kamu di mana KKN-nya? Saya KKN-nya di Desa Pangkaljaya di Nanggung. Oke. Ya. Silakan teruskan. Nah, di sana itu kebetulan kami mendapat cerita dari stakeholder setempat tuh bahwa tingkat pendidikan rata-ratanya di sana itu baru sampai kelas 7 SMP semester 1. Itu rata-ratanya. Jadi kami dengan waktu yang begitu singkat di lapang, akhirnya kami merancang program yang setidaknya bisa memacu ataupun memicu teman-teman di sana, generasi muda, untuk punya minimal cita-cita lebih tinggi untuk meningkatkan rata-rata pendidikan di sana. Gitu sih Pak. Jadi belum sampai ke keberlanjutan program, tapi baru sampai ke tahap yang kayak pemberitahuan dan juga penambahan pengetahuan. Gitu sih Pak. Oke, makasih Nabil. Cerita Anda menunjukkan bahwa Anda dengan partisipatif, tadi cerita Anda itu cerita partisipatif, berhasil mengenali masalahnya. Gitu ya. Mengenali masalahnya, betapa rendahnya aspirasi terhadap pendidikan dan segala macamnya. Memang
Itu salah satu masalah di Bogor Barat tuh. Bukan hanya di Kecamatan Nanggung, pokoknya kalau kita pergi ke sebelah barat sana, yang jaraknya hanya 30 km dari kampus terbaik, kita bisa melihat rata-rata pendidikan orang hanya 7 tahun. Itu kan memprihatinkan itu. Sementara ada setiap tahun 8.000 mahasiswa masuk ke IPB untuk masuk kuliah sampai sehingga dia sekolah sampai 16 tahun. Kan gitu ya. Sekolahnya aja 16 tahun, di sana cuma 7 tahun. Betapa senjangnya itu. Dan banyak masalah-masalah sosial di daerah situ. Saya tahu beberapa mahasiswa saya meneliti di situ. Dari cerita Nabil juga saya mendapat insight ya, bahwa pendidikan penyadaran saja nggak cukup kan begitu. Kan diakui tadi ya, sustainability-nya tidak ada karena aksinya ya sekedar memberitahu saja. Sesudah tahu, berikutnya. Itu menjadi persoalan. Saya punya mahasiswa yang baru selesai di situ yang menunjukkan bahwa usia rata-rata perkawinan di sana itu adalah 13 tahun. 13 tahun sudah menikah. Dan itu terjadi di sana. Mahasiswa saya ini kebetulan dosen di ada universitas swasta di daerah Lewiliang sana yang setiap tahun kesulitan mendapat mahasiswa. Mengapa mereka kesulitan mendapat mahasiswa? Ya karena anak-anak SD sudah pada menikah. Perempuan SD sudah banyak yang menikah. Apalagi ke perguruan tinggi yang nggak ada. Oke, tapi insight-nya adalah bagaimana supaya pentingnya mengorganisir komunitas sehingga proyek kita itu bisa diteruskan oleh orang yang tinggal di situ. Makasih Nabil. Ada lagi yang lain yang pengen cerita dari KKNT-nya? Cerita apa evaluasi Anda tentang KKNT yang Anda lakukan? Silakan. Nggak ada yang menarik cerita dari yang nggak menarik juga nggak apa-apa. Saya boleh Pak. Lulu, silakan Lulu. Ya. Menurut saya dari siklus yang tadi kan benar ya Pak, bisa dimulai dari kapan aja. Tapi ada hal yang menariknya tuh mungkin bisa juga mundur lagi gitu nggak sih Pak dari siklus tersebut. Jadi kayak kemarin tuh kalau saya udah ngerencanain. Pertama dari ngeliat keadaan, terus ternyata bisa kayak gini udah sampai siap nih kira-kira udah mau jalan programnya, tapi ternyata masyarakat tadi ya mungkin ya di pengorganisiran kelompoknya itu nggak berjalan, akhirnya jadi mundur lagi, mulai lagi dari awal. Kayaknya bukan mereka deh sasarannya gitu, harusnya tim intinya yang dijadikan tujuannya tuh akhirnya berubah lagi, jadi perencanaannya berubah lagi kayak gitu sih Pak. Jadi tadi sih mungkin apakah benar ya mungkin siklus itu bisa mundur juga atau emang karena ini gagal jadi udah gagal dan akhirnya mulai siklus baru lagi, gimana? Ya, makasih Lulu. Itu kan menunjukkan bahwa memang ya tentu saja kita sadar bahwa KKNT itu nggak ideal kan begitu ya soal waktu. Nabil tadi cerita 10 hari, ada yang cerita 40 hari ya? Ada yang 40 hari gitu ya. Dan tentu saja kalau 40 hari, ya apa sih yang bisa dibuat dari 40 hari gitu. Penyuluh saja yang bertahun-tahun ditempatkan di satu desa bisa gagal. Dan itu yang seperti kata Lulu tadi itu menjadi persoalan besar ketika kita salah mengidentifikasi. Dan saya harus mengatakan salah mengidentifikasi bukanlah dosa. Bukan dosa. Artinya, ya kita bisa saja salah toh. Karena waktu kita sangat sempit. Tapi
pengalaman lah itu buat Lulu bagaimana dan bukan buat Lulu saja, buat kita semua bagaimana mengidentifikasi. Dan ada kata kunci tadi yang bagus menurut saya. Seharusnya kelompok intinya bukan itu, tapi yang ini kan begitu. Jadi artinya kita perlu mengidentifikasi kelompok inti yang memang benar-benar bisa meneruskan program yang kita miliki. Makasih Lulu. Ada lagi? Saya boleh, Pak. Boleh sekali dong. Ya, jadi sebenarnya permasalahan di desa ini kata Pak Dukuhnya itu permasalahan sampah, Pak. Di mana belum ada truk-truk sampah yang ngambil langsung dan ngantarin sampah di desa ini ke TPA gitu, Pak. Jadi masyarakat di sini. Kamu KKN di mana? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Di Kulon kotanya, Progo. di kotanya. Kulon Progo, Pak, di dekat bandara. Iya. Dekat bandara yang baru ya. Ini kali dengan 2. Terus lanjutin ya, Pak. Terus jadi masyarakat di sini tuh kebanyakan buang sampah sembarangan dan biasanya dibakar gitu, Pak. Terus, nah kita kan udah tahu nih sebenarnya masalah inti dari desa ini, tapi tanya lagi tuh ke Pak Dukuhnya, kenapa ya Pak bisa sampai sekarang, apalagi di dekat bandara gitu, kenapa nggak ada pembuangan sampah yang sampai ke TPA? Ternyata katanya prosedur kita belum mencukupi, kata dia. Di mana kita belum punya tempat untuk yang truk kuning itu, Pak, yang tempat sampah itu, yang gede itu. Nah, jadi permasalahan di desa ini belum ada masyarakat yang ngasih lahan untuk tempat sampah itu. Nah, sebenarnya kita kemarin mau bantuin itu ya Pak, cuman kata Pak Dukuhnya kayaknya itu terlalu berat buat kalian. Apalagi kalian kan mahasiswa, jadi yang berat-berat Bapak aja yang ngurusnya, kalian yang gampang aja gitu Pak. Jadi gimana kalau kalian kasih bis sampah yang bulat-bulat itu kayak 1 per RT gitu. Jadi nanti masyarakat bisa buang sampah di situ. Ya akhirnya kita ngikutin saran Pak Dukuh ya sih Pak untuk kayak gitu. Cuman kan ya kelihatannya nggak sustainable aja gitu Pak. Cuman gimana? Akhirnya ya kita ngikutin apa yang dibilang Bapak Dukuh gitu Pak. Ya, makasih Jennifer. Memang kalau kita berbicara sampah menjadi rumit sekali masalahnya. Tidak semudah itu. Tidaklah semudah tinggal siapkan truk atau siapkan tempat sampah sementara. Tidak semudah itu. Maka itu orang sekarang kan banyak berpikir bahwa mulai mereduksi sampah dari mulai rumah tangga. Kalau kita pendekatan sekarang kan kayak gitu ya. Pendekatan sekarang ya pokoknya apa yang dari rumah bikin ke TP tempat pembuangan sampah sementara, dari tempat pembuangan sementara bawa ke tempat pembuangan akhir, lalu bertumpuk-tumpuk di tempat pembuangan akhir. Yang itu banyak dilakukan di Indonesia, dan orang pencinta lingkungan sekarang justru pendekatannya nggak seperti itu lagi. Pendekatan orang-orang lingkungan sekarang tidak reduce, itu yang mulai mereka katakan. Kalau ada sampah, ya udah sampah plastik dikasih ke pemulung, sampah organik ditangani oleh komunitasnya, karena itu banyak bank sampah kan gitu ya. Memang itu rumit. Saya kagum juga nengok kepala desanya, itu terlalu berat buat kalian. Tapi di beberapa tempat ide bank sampah menjadi sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Oke, makasih Jennifer. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya
Mau teruskan? Ini saya petik dari siklus lain, dari bukunya Kunarto. Dia bicara soal proyek. Kata dia, di proyek-proyek pemerintah, nih, ada siklus proyek yang begini. Jadi memang ini saya ambil dari yang melakukan proyek-proyek itu. Katanya proyek-proyek pemerintah itu begini siklus. Ada kegiatan pertama adalah penelitian tentang sumber daya alam. Apa sumber daya yang ada di sini? Lalu ditentukanlah tujuannya. Setelah tujuannya ditentukan, maka dilakukanlah penjabaran dalam bentuk program. Setelah ditentukan program-programnya, lalu disusunlah kebijaksanaan untuk menjalankan program-program itu, dilaksanakan, dinilai. Jadi ada penilaian ya. Ingat tuh, ada penilaian di tempat lain barangkali itu dikatakan sebagai monitoring. Lalu setelah itu ada revisi bila diperlukan dan evaluasi keberhasilan. Saya sengaja mengutip siklus ini dengan satu tujuan. Saya ingin mengatakan bahwa tadi kita sudah lihat pendekatan penyuluhan, pendekatan pengembangan masyarakat, dan pendekatan proyek oleh pemerintah, tetap saja ada di sana evaluasi, dan di sana ada penyusunan program. Itu yang ingin saya katakan. Jadi dia bersiklus. Evaluasi dan pelaksanaan program itu selalu bersiklus. Berputar ya. Jadi kalau kita mulai untuk PEPP, kita mulai dari evaluasi dulu. That's okay. Dari evaluasi lah nanti kita akan menyusun program. Baik. Saya teruskan. Jenis-jenis evaluasi itu evaluasi apa saja? Ini dia. Kalau kita lihat dari gambar ini, dari teks ini, kita bisa melihat bahwa evaluasi itu ada beberapa jenisnya. Sorry. Ada evaluasi dalam proses pelaksanaan. Kadang-kadang dikatakan sebagai ongoing evaluation. Sambil belajar, ada evaluasi. Biasanya di awal-awal kuliah ini, kami dosen-dosen sering melakukan rapat. Bagaimana kuliah kemarin? Itu adalah yang kita katakan sebagai ongoing evaluation. Selama Anda ber-KKN, Anda juga melakukan ongoing evaluation. Kalau Anda melakukan KKN 40 hari misalnya, kan secara rutin Anda ngobrol dengan teman satu desa Anda ngobrol dengan kepala desa, Anda ngobrol dengan siapapun tentang bagaimana apa yang sudah kita capai selama beberapa hari. Itu namanya evaluasi proses pelaksanaan. Yang kedua adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil itu adalah evaluasi sudah sampai seberapa jauh kita mencapai tujuan. Nah, ini menjadi kita akan bermain di situ. Evaluasinya sampai tahap mana? Misalnya, ada evaluasi yang dilakukan persis seperti ketika program sudah selesai. Itu namanya evaluasi. Misalnya UTS, UAS, itu evaluasi output.
serta-merta. Itu evaluasi output. Ada evaluasi yang dilakukan beberapa saat setelah proyek selesai. Itu kita katakan evaluasi efek. Misalnya, Anda lulus 4 tahun, maka saya berani mengatakan bahwa program pendidikan SKPN mencapai efeknya orang lulus 4 tahun. Kurikulumnya sudah pas, sehingga dia bisa lulus 4 tahun. Itu evaluasi efek. Tapi ada juga evaluasi impact. Setelah lulus, 5 tahun lulus, dia sudah punya pekerjaan seperti apa. Saya bisa cerita saja kemarin pertemuan dengan rektor. Lucu juga. Salah satu indikator keberhasilan perguruan tinggi sekarang adalah apabila lulusannya itu dapat pekerjaan 3 bulan setelah lulus dan gajinya 1,5 kali lipat UMR. Itu baru namanya berhasil impact. Jadi misalnya kalau Anda lulus, besoknya langsung dapat kerjaan, cuman kerjanya itu adalah nyangkul, gajinya 50.000 per hari, maka itu bukan keberhasilan IPB. IPB tidak bisa dikatakan bahwa dia berhasil. Karena dihasilkan lulusan, tapi lulusannya tidak mendapat penghasilan, lupa saya, kalau nggak salah 1,8 kali lipat UMR setempat. Itu baru berhasil. Itu evaluasi impact. Atau bisa katakan, oke, misalnya Anda katakanlah melakukan penyuluhan tentang pemupukan. Anda melakukan penyuluhan tentang pemupukan. Outputnya apa? Oke, proses pelaksanaannya apa? Maka Anda bisa melakukan evaluasi proses. Tepat waktu nggak penyuluhannya dimulai? Berapa orang yang hadir? Orang memperhatikan atau tidak? Itu evaluasi pelaksanaan. Yang menyuluhkannya itu kompeten atau tidak? Menarik atau tidak? Itu evaluasi pelaksanaan. Kemudian, evaluasi outputnya adalah bagaimana perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan keterampilan orang. Lagi-lagi, mari ingat pelajaran penyuluhan dulu. Penyuluhan itu tujuannya kan agar orang tahu, mau, dan mampu. Kan gitu ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu outputnya. Tapi apakah cukup? Apakah Anda sudah berhasil? Kalau petani jadi tahu, mau, dan mampu? Tentu saja tidak. Nggak cukup sampai di situ. Anda juga harus menjamin bahwa dia mempraktekkannya. Itulah evaluasi efek. Tapi apakah cukup sampai dipraktekkan saja? Tidak. Berikutnya adalah bahwa produksinya harus meningkat. Itu impact-nya. Penghasilannya bertambah. Itu impact. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, ada bermacam-macam tingkatan evaluasi. Bisa kita mengevaluasi outputnya, bisa kita mengevaluasi efeknya, bisa kita mengevaluasi efek. Oke, misalnya kalau ketika KKN, kembali lagi Anda sudah melakukan KKN. Tadi ada yang bercerita soal supaya orang berminat sekolah lebih tinggi. Tadi Nabil bercerita bahwa yang dievaluasi baru outputnya. Ya, mereka sudah mau dan menganggap sekolah itu baik, bahwa sekolah itu penting.
Tapi cukup nggak sampai di sini saja? Saya pikir tidak cukup. Evaluasi yang berikutnya adalah evaluasi efektif. Apakah dia benar-benar melanjutkan studi setelah dia SMP? Misalnya. Atau 10 tahun lagi bisa dievaluasi. Apakah tingkat pendidikan di desa itu sudah naik dari 7 tahun menjadi katakanlah 9 tahun tamat SMP. Itu evaluasi efeknya. Evaluasi impactnya, apakah produktivitas desa itu sudah lebih tinggi karena karena orang-orangnya sudah lebih produktif. Jadi ada evaluasi output, ada evaluasi efek, dan ada evaluasi impact. Misalnya untuk Jennifer, tadi barangkali evaluasi pelaksanaan dilihat apakah benar setiap katakanlah setiap gang sudah mempunyai tempat pembuangan sampah sementara. Outputnya adalah tersedia tempat pembuangan sementara. Oh ada, oh ya berhasil dari situ. Tapi efeknya dipakai atau enggak? Impactnya desa itu makin bersih atau tidak? Desa itu makin sehat atau tidak? Jadi kalau kita melakukan evaluasi, evaluasi itu bisa kita lakukan pada tahap proses pelaksanaan. Bisa kita lihat dari outputnya, bisa kita lihat dari efeknya, dan bisa kita lihat dari impact. Nah, jadi nanti begitu juga ketika Anda melakukan evaluasi untuk keperluan PPP, saya akan minta Anda mengevaluasi ke 4 hal ini. Ada evaluasi proses, ada evaluasi output, ada evaluasi efek, dan ada evaluasi efek. Dan metodenya kita akan belajar bersama-sama. Berikutnya, kalau di bidang pendidikan, tentu saja Anda pasti sudah pernah mendengar istilah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi formatif? Evaluasi formatif adalah evaluasi untuk mengetahui hasil perubahan perilaku sesudah setiap bagian dari satu kelompok. Misalnya, kalau mudah-mudahan Anda masih ingat ketika ada di SMA dulu ada kuis. Setiap mata pelajaran ada kuisnya di akhirnya, ada post test. Itu adalah contoh-contoh evaluasi formatif. Ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi untuk mengetahui perubahan perilaku sesudah seluruh pelajaran diberikan. Misalnya UTS dan UAS itu adalah evaluasi sumatif karena seluruh pelajaran diberikan lalu dilakukan tes, dilakukan evaluasi. Ada evaluasi jenis lain kalau kita melihat evaluasi menurut jangka waktu. Ada evaluasi ex ante dan ada evaluasi ex post. Evaluasi ex ante unik. Mengapa saya katakan unik? Karena evaluasi dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. Jadi proyeknya belum jalan, tapi sudah dilakukan evaluasi. Itu namanya evaluasi ex ante. Contoh yang paling gampang adalah studi kelayakan. Siapa yang Anda ikut kuliah apa namanya itu? Usaha tani. Di situ ada namanya evaluasi ex ante, yaitu studi kelayakan. Sebelum ditanam, dibuka perkebunan, dilakukan dulu perhitungan-perhitungan. Berapa IRR-nya, berapa BC ratio-nya. Belum jalan tuh. Belum jalan proyeknya, tapi sudah diperhitungkan kira-kira biaya usaha, biaya membuka lahan sekian, biaya pupuk sekian, biaya pestisida sekian, biaya panen sekian, hasil panen nanti sekian rupiah, sehingga pengeluaran sekian, penerimaan sekian, BC ratio-nya 1, sekian, sehingga proyek ini layak.
Itu adalah studi kelayakan dan itu adalah salah satu jenis evaluasi ex ante. Contoh lain dari evaluasi ex ante adalah analisis dampak lingkungan. Saya tidak tahu Anda pernah mendengar analisis dampak lingkungan atau tidak. Evaluasi dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan sebelum sebuah proyek dilakukan. Misalnya, ada proyek pembangunan pabrik. Maka diramalkan bahwa kalau pabrik ini berdiri, akan ada limbah. Limbah itu seperti ini, dibuang, karena itu akan terjadi pencemaran seperti ini. Kalau pabrik itu jalan, maka akan ada lapangan pekerjaan terbuka. Akan ada seperti ini, akan ada warung, akan ada seperti ini. Itu adalah evaluasi-evaluasi yang dilakukan sebelum proyek dilakukan. Itu evaluasi ex ante. Jadi studi kelayakan, AMDAL, itu adalah contoh-contoh dari evaluasi ex ante. Jadi evaluasinya dilakukan sebelum proyek. Jenis evaluasi yang kedua, ada 3 jenis menurut waktu ini. Ada yang namanya ex post. Evaluasi ex post itu ada 3. Ongoing evaluation, evaluasi akhir, dan evaluasi dampak. Ongoing evaluation, seperti yang saya katakan tadi, adalah evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan program. Jadi programnya dilakukan evaluasi saat itu. Cocok nggak direncanakan 3 kali penyuluhan? Dilakukan nggak 3 kali? Direncanakan pemberian bantuan pupuk? Dilakukan nggak? Pupuknya sekian kilo? Dilakukan nggak? Itu namanya ongoing evaluation. Akan dilakukan penyuluhan. Penyuluhnya hadir atau tidak? Tepat waktu atau tidak, ruangannya bagus atau tidak, penyuluhnya becus atau tidak. Itu adalah jenis-jenis yang kita katakan sebagai ongoing evaluasi atau evaluasi proses. Jadi evaluasi proses itu sama dengan ongoing evaluasi. Dalam evaluasi ex post ini ada evaluasi akhir. Evaluasi akhir, ya seperti saya katakan tadi, dilakukan persis saat proyek sudah selesai. Selesai proyeknya, langsung dievaluasi. Kalau proses kegiatan pendidikan paling gampang. Kalau evaluasi akhir untuk kegiatan pendidikan adalah perubahan kognisi, afeksi, dan psikomotor. Di evaluasi akhir adalah hasil serta-merta dari sebuah hasil serta-merta dari sebuah proyek. Immediate result. Berakhir sebuah proyek langsung dapat. Jadi misalnya IPK Anda itu evaluasi akhir itu. IPB bisa melakukan evaluasi saat wisuda. Oh ya, si ini kuliahnya 4 tahun. Si ini 4,5 tahun, ini kurang dari 4 tahun, ini begini, itu evaluasi akhir. Tapi kalau kita katakan evaluasi dampak dari kegiatan pendidikan di IPB, berapa sih gajinya misalnya sekarang? Apa sih posisinya 5 tahun setelah lulus? Apa yang sudah dihasilkannya setelah 10 tahun lulus? Itu evaluasi dampak. Sekali lagi ya, menurut waktunya ini ada evaluasi ex ante, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum proyek dilakukan. Dan evaluasi ex post. Evaluasi ex post itu ada 3 macam. Yang pertama, ongoing evaluation atau evaluasi proses. Yang kedua adalah evaluasi akhir. Dan yang ketiga adalah evaluasi dampak. Sampai di situ dulu. Saya stop dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya tentang
jenis-jenis evaluasi. Cukup jelas? Oke. Atau kalau saya tanya lagi, kalau sekarang Anda hendak melakukan evaluasi dampak terhadap program KKN, apa dampak yang sudah bisa kita harapkan dari proyek, salah satu proyek KKN? Apa kira-kira evaluasi dampak yang bisa kita lakukan, Anda lakukan sekarang? Monggo. Paham nggak pertanyaan saya? Bisa ditangkap pertanyaannya? Halo? Iya, Bapak. Oke, apa kira-kira evaluasi dampak yang bisa Anda lakukan terhadap proyek KKN Anda? Izin menanggapi, Bapak. Ya. Jadi bercerita dulu ya, Pak, secara singkat. Program KKN saya adalah pencegahan stunting. Pencegahan stunting, oke. Ya, pencegahan stunting. Jadi kalau dilihat dari jenis-jenis evaluasi tadi, mungkin yang evaluasi yang tepat untuk dilakukan adalah jenis evaluasi hasil tercapainya tujuan, yaitu untuk melihat dampaknya itu bisa secara dilihat dari efek dan impact-nya, Pak. Nah, untuk efeknya itu waktu KKN kemarin kan diberikan edukasi tentang pemberian MPASI, kemudian pemberian gizi-gizi seimbang yang harus diberikan kepada si balita, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh ibu balita agar mencegah terjadinya stunting pada balita tersebut. Mungkin kalau evaluasi efeknya itu adalah dapat dievaluasi, dapat dilihat apakah sudah terdapat perubahan perilaku yang dilakukan oleh ibu balita tersebut, misalnya yang sebelumnya memberikan jajanan tidak sehat, kemudian setelah diberikannya edukasi tersebut sudah terdapat perubahan perilaku, pemberian makanan yang lebih sehat, seperti itu, Pak. Nah, untuk yang impact-nya itu sendiri adalah evaluasi yang dilakukan lebih lanjut untuk melihat apakah terdapat perubahan pada kenaikan berat badan dan tinggi badan pada balita tersebut yang dapat dilihat dari data di tiap-tiap posyandu, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ruhaina. Kasusmu layak untuk kita diskusikan. Kalau saya bawa ke bahan tadi. Kalau kita pergi ke sini, sorry. Wih, salah. Bukan. Maaf. Ya, kalau kita bawa ke sini, sorry, ini saya tidak bisa mengendalikan komputer saya dengan benar. Ya, kalau kita bawa ke gambar ini, ke fakta yang ada di sini, tentu saja apa yang dilakukan oleh Ruhaina dan kawan-kawan di desanya bisa kita evaluasi dari bermacam sisi.
bisa dilihat dari proses pelaksanaannya. Misalnya, Rohaina tadi bercerita ada proyek penyuluhan tentang pencegahan stunting. Tentu saja dikatakan, ibu-ibu sekalian, berikanlah ASI kepada anakmu, jangan berikan makanan-makanan yang tidak bermutu, segala macam. Itu materinya. Itu bisa dievaluasi prosesnya. Tepat waktu enggak ketika dilakukan penyuluhan? Ketika proses penyuluhan diundang ibu-ibu, datang enggak ibu-ibunya? Itu bisa dievaluasi pelaksanaannya. Lalu outputnya bisa dievaluasi. Outputnya itu adalah apakah ibu-ibu tahu dan mau tahu tentang makanan yang bermutu, tahu manfaat ASI, mau memberi ASI kepada anaknya, mau memberikan makanan yang bermutu kepada anaknya. Itu output. Jadi habis penyuluhannya dilakukan, itu sudah bisa langsung dievaluasi. Efeknya, setelah selesai, minggu depannya, bulan depannya, bisa kita evaluasi. Anak ibu-ibu itu memberikan makanan yang bermutu enggak? Memberikan ASI enggak sampai kepada, enggak tahu saya berapa bulan yang dianjurkan oleh penyuluhan itu. Saya enggak tahu. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 2 bulan dan 6 bulan dan segala macam. Itu yang kita bisa ukur sebagai efek dari programnya. Impact-nya pasti belum bisa diukur sekarang, karena KKN-nya baru berjalan 1 bulan lebih, 2 bulan lalu, belumlah ada peningkatan yang signifikan. Barangkali kalau impact-nya itu baru kita lihat, barangkali 10 tahun lalu, 10 tahun lagi, kita bisa melihat rata-rata tinggi badan anak di situ lebih bagus atau tidak dibandingkan dengan orang yang lahir 10 tahun sebelumnya. Jadi begitu kita melihat. Jadi impact-nya itu ada yang sangat jangka panjang. Dalam hal stunting tentu saja impact-nya tidak bisa serta-merta. Tapi misalnya kalau penyuluhan pertanian, barangkali kalau pertaniannya tanaman pangan, ya 1 musim sudah bisa kita lihat impact-nya. Panennya bagus, pendapatannya meningkat. Tapi kalau misalnya hasil penyuluhan untuk bibit kelapa sawit, ya nggak bisa. Bibit kelapa sawit baru kita bisa lihat impact-nya itu barangkali 10 tahun yang akan datang, karena kelapa sawit baru berbuah katakanlah 6 tahun, dan setelah 6 tahun baru belajar dan segala macam, setelah 10 tahun lah ada peningkatan kesejahteraan. Seperti itu.